semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Fari, NPM saya 121020627. Saya dari kelas 2I Pemasaran, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video yang pertama ini bertujuan untuk memenuhi TM9 dengan mata kuliah Manajemen Inovatif dengan dosen pengampu Bapak Sandi. Di TM9 ini akan mempelajari organisasi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran organisasi, di sini saya akan menjelaskan dulu definisi dari organisasi. Menurut Max Weber, organisasi yaitu suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Nah, pembahasan selanjutnya itu masuk ke dalam konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran itu sendiri merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Untuk pengertian pembelajaran itu sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Nah, di dalam organisasi pembelajaran itu sendiri memiliki tingkatan. Ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu berpikir sistem. Berpikir sistem secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Tingkatan yang kedua, personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasi visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Tingkatan yang ketiga yaitu mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Untuk tingkatan yang selanjutnya atau tingkat yang keempat, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Tingkatan yang terakhir itu tim pembelajaran. Menurut Senge pada tahun 1994 itu menjelaskan bahwa pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Nah, organisasi pembelajaran itu sendiri memiliki 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Karakteristik yang kedua yaitu pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Pembelajaran di dalam organisasi memiliki 3 teori. Teori yang pertama adalah operant conditioning atau Skinner. Kondisi inilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Nah, teori yang kedua dalam pembelajaran organisasi yaitu classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian atau sebaliknya. Nah, untuk teori yang terakhir atau yang ketiga ini yaitu social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Nah, pembahasan yang terakhir ini yaitu membahas 3 fungsi atau kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Fungsi yang pertama yaitu membangun komitmen pada pembelajaran. Pada membangun komitmen pada pembelajaran ini memiliki 5 turunan. Turunan yang pertama membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Turunan yang kedua, investasi dalam pembelajaran. Turunan yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Ukuran yang keempat, mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran. Dan turunan yang terakhir atau yang kelima, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Nah, untuk yang poin yang kedua atau fungsi yang kedua
yaitu bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Di dalam poin tersebut memiliki 4 turunan. Turunan yang pertama, implementasi program perbaikan terus-menerus. Turunan yang kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Turunan yang ketiga, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan turunan yang terakhir atau yang keempat, identifikasi mental model proses organisasi. Nah, fungsi yang ketiga atau poin yang ketiga yaitu bekerja mengeneralisir gagasan dengan dampak. Di dalam poin terakhir ini memiliki 2 turunan. Turunan yang pertama, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Turunan yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Nah, cukup sekian pembahasan TM9 dengan topik pembelajaran organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah semua.